Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Mukhrij Siddiqi sebagai dosen kami dalam bidang studi Ulumul Hadis. Perkenalkan, nama saya Alberto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hadis, fungsi hadis, serta kedudukan hadis. Baik, hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis ini menjadi rujukan bagi kaum muslimin di dalam menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, kita melangkah kepada pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, diddul qadim. Al-jadid artinya baru. Diddul qadim yang artinya lawan daripada lama. Berarti hadis ini adalah lawan daripada kata lama, diddul qadim. Selanjutnya, hadis secara istilah. Hadis secara istilah adalah perkataan, perbuatan, ketentuan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Maka inilah yang disebut dengan hadis. Selanjutnya kita melangkah kepada fungsi-fungsi hadis. Hadis terdapat 4 macam fungsi yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu macam-macam fungsi-fungsi hadis menurut ulama asar. Yang pertama adalah bayan at-taqrir. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Yang ketiga adalah bayan at-tashri'. Dan fungsi yang keempat adalah bayan an-nasakh. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu fungsi-fungsi dari 4 hadis tersebut. Yang pertama adalah bayan at-taqrir. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk menetapkan atau untuk memperkuat apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka inilah yang disebut dengan bayan at-taqrir. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir yaitu menjelaskan secara rinci atau menafsirkan ayat-ayat yang masih bersifat mujmal. Mujmal itu apa? Mujmal itu adalah masih bersifat samar atau belum diketahui. Atau bisa juga sebagai penentuan khusus ayat-ayat yang masih bersifat umum. Fungsi yang ketiga adalah bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Maka ini disebut dengan bayan at-tashri'. Dan selanjutnya adalah bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara' yang menghapuskan ketentuan yang sudah ada karena datangnya dalil berikutnya. Maka inilah yang disebut dengan bayan an-nasakh. Jadi 4 fungsi hadis yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bayan at-taqrir. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Yang ketiga adalah bayan at-tashri'. Dan yang keempat adalah bayan an-nasakh. Selanjutnya kita melangkah kepada kedudukan hadis. Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum kedua adalah hadis, karena yang pertama sumber hukum adalah Al-Quran. Ketika ditinjau dari urut dan sebutnya, Al-Quran ini bersifat qat'i, yaitu bersifat pasti. Sedangkan hadis ini bersifat dhanni al-wurud, relatif, kecuali hadis yang berstatus mutawatir.
Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu semata-mata dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.